Baik, langsung saya mulai saja. Untuk pertemuan perkuliahan hari ini, mata kuliah dasar pemrograman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Baik, hari ini kita langsung ke materi. Nyimak saja. Mungkin nanti kalau yang kurang Halo. nanti yang kurang berkonsentrasi mungkin lagi sedang di jalan, sedang ada tugas, nanti saya kasih siaran ulangnya, bisa diputar sendiri di YouTube. Oke, baik, langsung ke materi, bisa disimak saja. Kelihatan PPT-nya? Ye, sudah terlihat, Pak. Kelihatan. Oke. Hari ini kemarin itu ternyata disuruh sama Bu Vivi untuk menjadikan satu pertemuan di bulan puasa ini menjadi dua materi. Nanti saya akan menjelaskan singkat sambil mengisi dengan praktiknya. Mungkin nanti bisa diuji coba menggunakan kemarin video yang saya share, menginstal di Play Store atau App Store, itu Android yang kemarin itu tutorialnya. Mungkin nanti bisa dicoba-coba. Mungkin kalau enggak ya bisa menyimak saja. Kalau pengen penasaran biasanya pengen mencoba. Hari ini tentang tipe data dan variabel dalam pemrograman Python. Ini dari pertemuan kedua ya. Nanti tak gabung sama pertemuan 2 sama yang ketiga. Singkat saja. Oke, tujuannya ini tentang mengenalkan tipe dasar dalam Python. Dalam pemrograman Python itu biasanya ada hal-hal yang mendasar atau variabel atau dasar-dasar yang membentuk di mana sebuah pemrograman Python itu berjalan berdasarkan dasarnya saja. Kalau untuk yang tipe data yang lain seperti tanggal, terus tabel, terus grafik, itu merupakan tipe data yang tambahan dalam Python. Itu nanti butuh yang namanya pemanggilan atau import. Materi ini itu untuk mengerti cara mendefinisikan variabel dan memberikan nilai. Selanjutnya mampu menggunakan operasi dasar aritmatika, pembanding, dan logika. Tipe data dasar dalam Python yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat tanpa desimal yang tipenya itu seperti contoh berikut. Ada 5, ada negatif 10, dan negatif 0. Itu yang dinamakan integer. Selanjutnya nomor 2 itu float. Float itu bilangan desimal, di mana contoh bilangannya itu seperti 3,14, negatif 0,5, dan lain-lain. Pakainya 0,5. 0,5. Nanti kalau diterjemahkan 0,5 itu hasilnya jadi error. Kalau itu biasanya tergantung dari komputernya, tapi biasa dari Python ini menerjemahkannya itu pakainya titik bukan koma. 3,14
itu dinamakan float. Lanjutnya setelah float itu ada yang namanya string. String itu karakter atau angka. Itu biasanya dalam sebuah pemrograman itu bisa dikatakan sesuatu yang bisa diolah dan tidak bisa diolah. Kalau diolah itu ada integer sama float, seperti sebuah kalkulator biner. Terus selanjutnya kalau string itu memunculkan kata aja, nanti ada beberapa kata karakter dari Python yang tidak bisa diolah. Selanjutnya ini ada yang namanya boolean. Boolean itu sesuatu yang menampilkan nilai kebenaran, yang dimana nilainya itu cuma ada dua, yaitu true atau false. True atau false. Selanjutnya contoh tipe data dalam kode ini sebagai berikut. Ini bisa dicoba di aplikasi Pydroid yang simple. Kalau pakai PC mungkin nanti tak kasih coba caranya pakai PC itu bagaimana. Kalau pakai PC ya nanti bisa dicoba, yang jauh dari komputer bisa dicoba di rumah. Kalau yang mau dicoba via mobile bisa pakai Pydroid di aplikasi Play Store. Ini yang pertama kali itu integer. Integer itu berupa angka yang tadi yang saya bilang itu, yang dimana angkanya itu bilangan tanpa koma. Apabila nanti inputannya koma, integer itu nanti hasilnya error. Selanjutnya itu float. Float itu desimal seperti 3,15, string hello world, boolean true atau false. Ini contohnya. Ini biasanya nanti bisa dicoba di gadgetnya masing-masing. Ini untuk menampilkan hasil dari inputan. Seandainya saya mau menginputkan integer, ini di sini pun juga harus integer. Apabila ini diinputkan 0, mungkin 0,5, di sini hasilnya error. Lanjutnya kalau di sini float, kalau diinput angka mungkin 1, di sini oke. Kalau di sini diinputkan angka mungkin 3,5, di sini oke. Yang enggak oke itu apabila diisi dengan diisi dengan huruf, mungkin aku. Ini berarti ini hasilnya salah. Selanjutnya string. String ini nanti kalau Bapak Ibu mau menginputkan itu harus angka, harus huruf. Mungkin ini nanti dimasukkan aku. Di sini hasilnya oke. Tapi kalau diinputkan angka mungkin 1, 3, 5, di sini juga oke. Karena angka ini juga dikonversi menjadi teks. Mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan username itu menggunakan kode angka atau PIN juga pakai kode angka. Itu angka ini diubah menjadi string atau karakter. Selanjutnya ini boolean. Boolean itu inputannya itu cuma mengenal 0 sama 1. 0 sama 1. Apabila ini diinputkan benar, mungkin benar itu 0. Di sini hasilnya itu pasti keluarnya itu benar. Kalau input 0 berarti
salah. Kalau ini di inputnya 1, ini bolehan yang dimasukkan ini hasilnya benar. Oke. Selanjutnya, variabel dan penugasan nilai. Seperti halnya itu, variabel itu tempat menyimpan sebuah data, di mana penugasannya itu menggunakan tanda sama dengan untuk memberikan nilai, di mana aturannya itu penamaan dari variabel itu harus huruf, angka, dan underscore. Tidak diawali dengan angka. Selanjutnya itu sesuatu yang sensitif. Kalau apabila di variabel atasnya huruf besar, di bawah pun juga harus huruf besar. Tidak bisa atasnya huruf besar, bawahnya huruf kecil. Itu biasanya nanti di program itu error. Contohnya itu seperti ini. Ini nama variabel nama, di mana variabel nama itu isinya string dengan nama Budi. Selanjutnya usia. Usia ini variabelnya itu bernilai integer, yang dinama di angka 17. Selanjutnya tinggi. Tinggi itu bernilai 1,65 yang berjenis float. Selanjutnya ini contohnya hanya huruf, angka, dan underscore. Hurufnya itu apa aja sih? Ini untuk angkanya itu seperti ini. A kecil sampai Z kecil, dengan A sampai Z A besar sampai Z kecil. Selanjutnya angkanya itu 0 sampai 9. Setelah 0 sampai 9 itu ada yang namanya underscore atau di garis bawah. Dan tidak boleh ada karakter khusus seperti spasi, tanda baca, dan simbol lain. Selanjutnya, contoh kode salah. Kode yang salah itu ini sebagai berikut. Nama orang sama dengan Budi. Kenapa kok salah? Karena ini menggunakan karakter @. Maka error sintaknya seperti berikut. Invalid syntax. Karena itu tidak diperbolehkan dalam nama variabel. Python akan langsung menolak kode ini karena sintak tidak valid. Selanjutnya, tidak boleh diawali dengan angka. Angka itu maksudnya seperti apa? Ini 1 panjang. Ketika membuat variabel panjang itu tanpa usah dengan 1. Satunya lebih baik di tengah, mungkin tengah atau selanjutnya panjang 1. Ini bisa, tapi nggak bisa satunya yang di bawah, yang di depan. Nanti error sintaknya, di mana variabel ini tidak dimulai dengan angka seperti panjang 1 angka di akhir dan akan valid, tetapi 1 panjang tidak. Ini 1 panjang valid, 1 panjang tidak valid, panjang 1 itu valid. Selanjutnya case sensitif. Case sensitif itu seperti halnya ini tadi, namanya disebutkan besar, n-nya besar, ya selanjutnya itu n-nya kecil. Itu nanti akan error. Contohnya itu variabel nama pakai nama kecil, dicetak print menggunakan namanya besar. Itu di dalam Python itu variabel nama didefinisikan dengan huruf kecil, tapi dipanggil dengan name dengan huruf besar karena Python bersifat case sensitif. Menggugat nama dan variabel yang lainnya belum mendefinisikan. Tadi tentang variabel pemrograman itu seperti tadi. Selanjutnya ini tentang operasi dasar aritmatika dalam Python.
Operasi dasar dalam aritmatika dalam pattern itu ada yang namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan hasil bagi. Ini bedanya perkalian sama pangkat itu pakainya bintang 2. Kalau perkalian itu bintang 1. Ini contohnya seperti berikut. A itu 10. B itu 3. Nanti di sini hasilnya A plus 3 sama dengan 13. Selanjutnya A dikali B 10 kali 3 sama dengan 30. Lanjutnya ini A bagi B sama dengan A sisa bagi A modulus B sama dengan hasilnya 1. 1 itu dari mana? Soalnya 10 dibagi 3 itu ini 3, ini 9, ini 1. Lah, modulus itu ini. Sisa 1 yang tidak bisa dibagi. Ini kan 3,333. Lah, ini modulusnya itu 1 ini. Oke. Lanjutnya operasi dasar pembanding. Operasi dasar pembanding itu kalau dalam pattern itu ada yang nilainya sama dengannya 2, tidak sama, tanda seru, sama dengan, selanjutnya lebih besar, lebih kecil, lebih besar, sama dengan, lebih kecil, sama dengan. Contohnya itu seperti ini. X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Ketika kita cetak X kurang dari Y, maka hasilnya true karena 5 itu lebih kecil daripada 10. Lanjutnya print sama dengan X sama dengan Y, hasilnya false karena X itu nilainya 5, Y nilainya 10 dan tidak sama. Jadi hasilnya nanti di compile itu false. Lanjutnya operasi dasar logika. Operasi dasar logika itu bisa pakai AND untuk keduanya harus benar, OR salah satu boleh benar boleh salah, NOT itu membalikkan sebuah keadaan yang perintah di atas itu kebalikannya. Contohnya A itu true, B false. Ketika dicetak A and B, hasilnya pasti false karena A-nya itu benar, B-nya itu salah. Jadi sama duanya itu salah. Lanjutnya A or B, hasilnya true karena A benar, B salah karena R itu boleh salah satu. Jadinya hasilnya true. Selanjutnya not A berarti true dibalik, jadinya false. Nah, ini mungkin tak kasih coba praktiknya. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba nanti ininya di input di program Pidroid-nya. Ini sebagai berikut. Ini compile-nya. CMD-nya kelihatan. Ini selanjutnya itu Python main m notebook. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menginstal
bahasa pemrograman Python di laptop, tinggal ketik cmd seperti berikut. Nanti ada sebuah program yang muncul di browser Bapak Ibu untuk mengolah beberapa bahasa pemrograman Python. Mungkin mau melanjutkan, mau lakukan penelitian tentang ilmu komputer bisa, rumus-rumus bisa, dan lain-lain itu bisa menggunakan Python ini. Ini menunggu proses, nanti akan dilarikan ke Mozilla Firefox ini. Bentar, sedang berjalan. Keluar ini. Oke, selanjutnya itu file new notebook. Nah, ini tadi tentang rumus persegi panjang, di mana variabelnya itu panjang, lebar, luas. Panjang, bikin variabel panjangnya dulu 5, lebar 10. Terus nanti rumus untuk proses luas, kita bikin variabel luas dengan rumus panjang kali lebar. Selanjutnya untuk ditampilkan, ketik print dalam kurung luas persegi panjangnya adalah ini luas. Ini coba rumusnya dulu, bisa berjalan tidak. Hasilnya luas persegi panjangnya adalah 50, dan ini berjalan. Selanjutnya kita edit ini, dimana pengen mengasah fungsi logika, dimana print, ketika print panjang apakah lebih besar daripada lebar. Nanti kita coba
apakah print ini panjang lebih besar dari lebar. Display false, karena panjang itu lebih kecil daripada lebar. Coba dikasih 11, hasilnya true. True, karena panjangnya lebih besar daripada lebar. Selanjutnya ini N, print lebih dari, ketika dicetak print panjang lebih besar dari 0 dan lebar lebih dari 0. Ini mengecek apakah panjang sama lebarnya itu ada angkanya atau tidak. Ini pakainya N. N berarti kalau salah satunya itu sesuai berarti hasilnya true. Nih, tambah ya di bawahnya lagi print panjang lebih besar dari 0 and lebar lebih dari 0. Apakah hasilnya true? Coba di run. True, hasilnya true. Kalau ini diganti, ini kurang dari, mungkin negatif, gak mungkin ya. False. Not to N. Lanjutnya ini diganti 9 mungkin ya. Hasilnya true. Lanjutnya ini 8. False, karena lebarnya lebih besar dari 9. Ini salah, persepsinya pertama itu salah, ini benar, jadi terlemparnya false. Apabila ini diganti or, hasilnya harusnya benar, true. Karena salah satunya udah sesuai. Oke, selanjutnya ini tentang tipe dasar tadi sudah saya bahas tentang integer, float, string, boolean. Oke, Bapak Ibu nanti kalau ada kesempatan bisa dicoba ini. Nanti yang halaman terakhir ini tentang kalkulator, bukan tugas, cuma kalau pengen mencoba tantangan bisa coba ini, nanti hasilnya bagaimana. Ini sebuah kalkulator sederhana. Untuk mahasiswa reguler biasa, kemarin sudah saya suruh untuk ini mengetik ini, nanti programnya itu jalan seperti apa. Mereka menampilkan di-upload di YouTube untuk bisa saya koreksi. Ini Bapak Ibu bisa dicoba aja, nggak masalah. Nah, ini kalau ada yang penasaran mau pakai Pidroid yang kemarin saya share, atau seperti ini tadi pakai Jupyter Lab untuk menjalankan seperti ini, boleh. Lanjutnya ini tadi kita selesai di yang materi pertemuan kedua. Mungkin kalau ada yang ditanyakan yang tadi tipe data. Pak, mau tanya Pak.
Ya, Itu kalau pakai aplikasi apa? Android bisa, Pak? Bisa? Yang tadi kemarin saya share itu, Itu. ya, Gitu. itu Gitu. tutorialnya. Gitu, Pak. Kalau di Gini, Pak. Saya cobain, Pak. di iOS bisa, Pak? Bisa. Tadi Pidroid IDE namanya. Pidroid apa? IDE Python, Python IDE. Tadi pagi saya apa? Kedatangan mahasiswa Somalia itu HP-nya itu iPhone. Jadi apa sama teman-temannya itu ketinggalan sendiri. Tadi tak suruh di App Store pakai Python IDE. Ini contohnya Python IDE. App Store. Nih, bisa pakai ini Python editor app. Nanti mbaknya apa bikin codingan di sini, nanti tinggal di play hasilnya bagaimana. Tapi ini kayaknya ada iklannya. Ada iklannya di samping yang agak mengganggu. Kalau enggak ya nanti pakai PC-nya diinstal di ini Python org download. Nanti kalau ada terinstall tinggal cmd ketik ini Python M notebook, nanti ini keproses langsung ke sini, nanti file new notebook, nanti bisa Bapak Ibu editing di sini. Mungkin ini dilanjut, ini kan line pertama, mungkin sampel program pertama, ini bisa juga ditambah lagi compile program selanjutnya. Mungkin ini tadi kan A3 B5 print A lebih besar dari B. Nah, nih A3 C sama dengan A ditambah B. Print C.
frame. Nah, ini tadi error tadi. Nih, A sama dengan 3, B 5, print A besar B, pas. Ini di bawah bisa ditambah, Y sama dengan 7, X sama dengan 5, Z sama dengan Y kali X, Y kali X. Lanjutnya enter, print hasil Z sama dengan Z. Z sama dengan 35. Nih, print Z kurang dari Y, ya, pas, karena Z itu lebih besar daripada Y. Ini harusnya gini, true. Oke, sebagai berikut. Ini itu tadi tentang tentang data dasar dari variabel. Selanjutnya ini materi selanjutnya tentang struktur kontrol alur sebuah program atau yang disebut dengan percabangan, if else. Selanjutnya materi ini itu tentang memahami konsep dasar struktur percabangan dalam pemrograman. Selanjutnya mampu menggunakan perintah if, elif, dan else untuk mengontrol alur program. Selanjutnya menerapkan percabangan dalam menyelesaikan masalah sederhana. Selanjutnya, struktur percabangan adalah cara untuk membuat keputusan dalam program berdasarkan kondisi tertentu. Contoh halnya dalam kehidupan nyata, di mana ini dalam kehidupan nyata, jika hujan maka harus bawa payung. Jika tidak hujan, tinggalkan payung. Seperti berikut. Ini struktur dasar secara logika dasar untuk pemahaman percabangan tersebut. Ketika diproses tidak
hujan maka larinya ke bawah payung. Kalau tidak nanti larinya tanpa menggunakan payung. Dia meninggalkan payung karena cuacanya cerah. Selanjutnya struktur dasar percabangan itu sebagai berikut, di mana if itu digunakan mengecek satu buah kondisi. Selanjutnya elif digunakan untuk mengecek kondisi tambahan jika if sebelumnya itu salah. Selanjutnya else digunakan untuk menangani semua kasus lain yang tidak memenuhi kondisi sebelumnya. Ini contoh sintaks dari Pythonnya itu sebagai berikut. Ketika if kondisi pertama apabila diproses itu benar, maka nanti larinya ke if ini. Ketika if ini salah, tidak sesuai, nanti akan lari ke elif untuk memproses kondisi lainnya. Ketika elifnya itu udah mentok, nanti langsung lari ke else. Else itu istilahnya kalau dalam cobaan itu pasrah ke else. Kalau if itu dicoba dulu, coba lagi, selanjutnya dicoba lagi, gagal ke else. Else itu istilahnya itu jika semua kondisi salah dilempar ke else. Ini contohnya, contoh sederhananya itu seperti itu. Ketika angkanya itu 10, maka ketika di if angka lebih besar dari 0, nanti akan keluar angka positif. Elif ketika angka kurang dari 0, maka akan muncul angka negatif. Selanjutnya else nanti dimunculkan angka 0 karena angka 0 ini di luar dari if yang 2 ini. Contohnya ini angka 10. Nanti saya inputkan, diproses, nanti larinya ke dicoba logika pertama. Ini angka positif, jadi benar. Yang ini dimatikan, jadi hasilnya akan terlempar ke angka positif. Apabila ini angkanya 0 dicoba if angka lebih dari 0, tidak, karena 0 itu sama dengan 0. Selanjutnya elif, apakah angka kurang dari 0? Angka dari 0 berarti negatif. Berarti kalau 0 itu masuk sini negatif, tidak, karena 0 itu bukan positif, bukan negatif. Dilempar else, ini nanti tercetak print angka 0 karena di luar dari pernyataan di atas. Selanjutnya, aturan penulisan. Dalam penulisan gunakan indentasi, biasanya 4 spasi atau tab untuk blok kode di dalam if, elif, dan else, di mana kondisi harus menghasilkan nilai true atau false dalam kurung boolean. Seperti berikut operator perbandingan seperti lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Seperti ini. Dari percabangan besarang itu ada nested if. Nested if itu sebuah persyaratan, di mana persyaratannya itu membawa 2 logika. Contohnya ini, nilai 85 jika dimasukkan ini nanti masuk ke kriteria mana? If 85 dimasukkan, dicek apakah nilainya lebih besar dari 60? Ya, betul. Nanti tercetak lulus. Selanjutnya, proses selanjutnya itu if apakah nilai lebih besar dari 80? Ya, karena nilai 85 lebih besar dari 80, nanti keluar dengan kata lulus dengan pujian. Apabila itu nanti diinputkan angka 70, nanti larinya cuma print lulus saja, dengan pujiannya tidak. Selanjutnya, kalau kurang dari 60, mungkin 59, ini 59, nanti hasilnya akan
tidak lulus. Ini tadi bisa diuji coba. Ini contoh latihannya. Mungkin ini mencoba latihan soal yang nested if ini. Kita keluar. Ini nilai nested if nested itu apa? Percabangan if. Apa ini? Nilai if nilai ini diinputkan nilainya dulu. Nilai sama dengan float, karena mungkin bisa jadi yang diinputkan itu koma, float, terus input dalam kurung masukkan angkanya. Selanjutnya if nilai lebih besar sama dengan 85, print selamat. Ini 60 selamat Anda lolos. Selanjutnya if nilai lebih besar sama dengan 85. Selanjutnya print lulus dengan pujian. Selanjutnya ini else print, mohon maaf Anda tidak lulus. Oke, ini udah selesai. Kita coba compile programnya. Oh, ini kurang. Tutup. Nah, udah. Line 2. Oh, ini kurang titik 2. Ini 85 kurang titik 2. Compile 4 1 2 3 4. Masuk. Kurang menjorok.
menjorok sedikit. Masukkan angkanya itu 88. Selamat, Anda lulus dengan pujian. Lanjutnya dicoba. Kalau diinputkan angkanya itu 59. Hasilnya, mohon maaf, Anda tidak lulus. Nanti larinya ke Elsa ini. Baik. Jika di input itu angkanya itu 70. Oh, enggak itu. Angkanya 70 di enter. Selamat, Anda lulus saja. Tidak ada dengan lulus dengan pujian. Good. Oke. Ini tentang pelatihan percabangan nested if. Lanjutnya seperti ini, latihan soal 1. Buat program untuk menentukan apakah seorang boleh masuk dalam klub berdasarkan umur. Umurnya lebih besar dari 18, maka selamat datang. Kurang dari 18, maka tampilkan mohon maaf, Anda belum cukup umur. Oke, berikut. Umur. Buat variabel umur kita buat integer karena umur itu tidak mungkin koma. Terus selanjutnya input masukkan umurmu. If umur lebih besar sama dengan 17, print selamat, Anda bisa membuat KTP mungkin ya. Selanjutnya pakai elip umur kurang dari 17, maka print mohon maaf, Anda belum bisa buat KTP. Nih, berikut. Ini kurang inputan lagi. Compile. Oke, umurnya 18. Alamat, Anda bisa buat KTP ketika umurnya itu 16. Oh enggak, ini umur 16. Hasilnya mohon maaf, Anda belum bisa buat KTP. Seperti itu. Itu modifikasi dari latihan soal 1. Kalau tanya Pak, Ya. itu kalau dikasih angka sama, katakanlah 17, itu hasilnya apakah selamat atau mohon maaf itu Pak? Ini dia. Iya, angkanya sama, contoh 17 itu.
17 ini ya, coba. Hmm. 17. Hasilnya selamat. Soalnya ini lebih besar caploknya, caplok sama dengan. Kalau caplok sama dengan berarti 17. Nah, kecuali ini diganti ini. Gini. Gini ya. Ini kan 17 nggak ikut. Ya. Nah, ini 17 nggak ikut. Hasilnya kalau diinputkan 17, harusnya jadinya error. Coba. Nggak keluar. Karena 17-nya belum dibuat pernyataan. Coba di sini. Else print umur Anda pasti 17. Nih. Oh, nih. Nih coba di 17. Masukkan umurmu, keluar. Nanti terlempar ke else. Else itu pelemparan sebuah kondisi ketika semuanya itu tidak dalam kriteria. Mungkin istilahnya else itu sebuah kondisi untuk melakukan kepasrahan. Pilihan terakhir, ini state berikut 17. Ketika 17 caplok atas itu lebih besar, ini caplok ke bawah itu lebih kecil, berarti ini yang di tengah-tengahnya itu 17. Jadi umurnya itu 17 kelempar ke else ini. Oke, berikut. Berarti apa tuh kalau ada kasus semacam itu else-nya berarti juga harus ditentukan gitu Pak ya? Iya. Tapi enaknya dengan else ini itu apabila semua pernyataan di atas itu tidak bisa didefinisikan, else ini sebuah solusi terakhir untuk membuat sebuah pernyataan. Gitu. Tadi kalau ini percabangan mungkin ini ya, if dijorokkan lagi print lulus, selanjutnya ditambah lagi ketika nilainya itu seandainya 85, nanti dikasih hadiah. Ini angkanya coba diinputkan 70, ternyata Anda lulus. Ini juga bisa dengan pujian diganti elip elip diganti, saya akan belikan mainan. Ini ketika itu nilainya 70. Ini dijalankan. Oh, ini penjara. Oh, ini gini. Nih 70. Selamat, Anda lulus. Ini lulus proses ke sini. Lanjutnya ke proses ke sini salah dengan pujian karena tidak sesuai, terlempar ke elip. Ini ke 70. Jadi saya akan belikan mainan. Ini ditambah lagi mungkin kalau seandainya nih 60 mungkin ya. Ini 60. 60. Ini diganti aja. Nilainya cukup baik.
baik, yang penting lulus 60. Ini di play. Nah, ini 66 ya. Bentar. Nilainya cukup baik 66. Kita berikut 59. Tidak dapat, tidak lulus. Karena di bawah 59 langsung terlempar ke Elsa-nya. Ya, bagi berikut. Mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Oke. Pak Heri mau numpang tanya. Ya, Kemarin saya coba install Python, tapi sampai sekarang ini belum bisa, Pak. Jadi untuk mencoba rumus-rumus yang tadi, ya. ini kayak belum belum bisa mencobanya, Pak. Mohon bantuannya, mungkin ada alternatif lain nggak? Pakai HP, Laptop, Pak. laptop. Ya, ini saya coba masuk user itu version Python itu tidak terdetek seperti. Boleh saya share, Pak, untuk Boleh, tampilannya, Pak? boleh. Saya matikan dulu. Saya lempar di Mas Mosafi. Iya, betul, Pak. Ya, ya. Dan sini seperti ini, Pak. Mana? Ini saya coba. Enggak. Coba Python version Python spasi spasi enggak ada spasi version version R. Oh, sorry. Saya enter, Pak. Bentar. Untuk tadi apa udah diinstal tadi di browser Tadi sudah, Pak, dan coba saya install lagi juga kayak gitu. Python version Python was not found run with hot argument to install apa ya namanya itu Coba ini saya install lagi ya, Pak. ya. Nah, ini updating modify was success. Nah, tulisannya seperti ini, Pak. Sukses. Nah, seperti ini. Oke, kelas Coba cek lagi, Pak. boleh. Oh, masih error. Ini apa ya? Masih sama. Apa pengaruh di tipe netbooknya apa gimana, Pak? Enggak, itu kelihatannya itu belum di apa sistem environment-nya itu belum dikenalkan ya seperti CFV. Atau mungkin ada video petunjuk lain. Mungkin itu maaf ya Pak, mungkin itu untuk Python apa strip version kurang strip 2 kali itu loh Pak kayak itu. Coba saya punya. Gimana, Pak Bayu? Tulisannya, Pak. VYTHON strip spasi strip spasi dulu Pak. Heeh. Ini Strip version. Oh memang nggak ada ya. Oh, ini Pak. Ternyata salah. Ini harusnya ini.
Ini saya share di Python chat. apa tuh penulisan? Ini saya share di chat. Python strip spasi strap version Strap gini Pak. ya, version. Bentar, Bentar. sama. Itu berarti belum apa environment-nya. Nanti tak share aja, nanti yang environment-nya itu nanti dikasih apa gitu. Nanti supaya bisa di apa kenal di CMD-nya, kedetek CMD-nya. Oke. Kalau yang lain Siap, bisa Pak. pakai Pitroid-nya dulu. Nanti saya share yang itunya environment-nya untuk dicoba di laptop masing-masing. Oke, ini berhubung Oke. apa? Baterainya mau habis, mungkin nanti saya share aja di grupnya untuk itu. Oke, baik, Pak. Oke. Oke. Makasih Pak. Baik. Baik, Pak. Ini berhubung sudah jam 5:15, bisa apa? Mungkin saya akhiri. Nanti untuk yang nanti kelewatan, nanti saya share di YouTube. Nanti filenya saya kirim setelah habis traweh. Oke, baik. Untuk perkuliahan hari ini udah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu habis Lebaran. Oke, minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Iya, Baik. sama-sama. Terima kasih. Pak. Makasih Pak.